Jadi stoikisme ini hakikatnya melanjutkan ajaran-ajarannya Sokrates. Jenis etikanya sama dengan Sokrates, namanya eudaimonia. Eudaimonia itu etika kebahagiaan. Ya memang orang hidup itu tujuannya bahagia. Dan bahagia itu tujuan final. Setelah bahagia orang biasanya sudah selesai, ya sudah bahagia ya mau apa lagi. Jadi tidak ada lagi di luar itu. Kita pingin mobil mewah, pingin makan enak, pingin istri cantik, tujuannya selalu akhirnya kebahagia, untuk bisa bahagia. Maka etika Yunani, Sokrates dan kawan-kawan yang nanti dilanjutkan kaum Stoa atau Stoik itu fokusnya memang pada kebahagiaan. Bagaimana caranya hidup bahagia. Nah, rumusnya mereka untuk bisa hidup bahagia, kita harus melakukan kebajikan, melakukan kebaikan. Tidak mungkin kita bisa bahagia kalau melakukan hal-hal yang jelek, yang jahat, yang buruk. Mungkin kita puas, mungkin kita merasa lega melakukan keburukan tertentu, tapi pasti itu bukan kebahagiaan. Maka orang untuk bisa bahagia harus melakukan kebaikan. Apa kebaikan itu? Apa kebajikan itu? Kebaikan itu katanya kaum Stoik adalah ketika kita bisa selaras, harmonis dan dengan lingkungan, dengan alam sekeliling kita. Jadi kalau ingin melakukan kebaikan ya jalankan fungsi kita sebagaimana makna kehadiran kita, dan kita menyelaraskan diri dengan lingkungan sekeliling kita. Itulah kebaikan. Ya kalau ditarik ke Islam, ya kita itu ya tanggung jawabnya sebagai Khalifatullah, sebagai Abdullah, itu kita jalankan. Buahnya nanti bahagia. Ini apa situasi kita di tempat kita ada, sesuai dengan peran dan fungsi yang dituntut dari kita. Berhadapan dengan kita sendiri, dengan sesama kita, dengan alam sekeliling kita, itu cari posisi dan peran yang paling pas. Itulah nanti namanya kebaikan. Nah, kalau terus teman-teman tanya, itu kan tidak gampang Pak, ya perlu belajar. Ya, makanya itu untuk tahu pasnya apa, perlu ilmu, perlu pengetahuan. Kalau di Sokrates di shortcut, jadi pokoknya pengetahuan itu prasyarat kebahagiaan. Kalau di Stoik agak dijelaskan sedikit. Kenapa sih pengetahuan itu prasyarat kebahagiaan? Karena untuk bahagia orang perlu berbuat baik. Dan kebajikan itu adalah kemampuan kita beraktivitas, bertindak, berperan secara pas sesuai situasi sekeliling kita. Dan untuk bisa pas tadi kita harus tahu ilmunya. Jadi ini cara berpikirnya orang Stoik. Jadi berarti memang prasyarat awalnya harus belajar, nambah ilmu. Tidak boleh mandeng, tidak boleh merasa bisa. Kenapa? Karena hidup kita dinamis. Identifikasi kita hari ini mungkin tidak relevan lagi dengan identifikasi 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Dulu sebagai siswa, sekarang mahasiswa, mungkin sudah punya istri terus jadi bapak, punya anak, punya cucu terus jadi simbah, terus itu kan perannya bisa berubah-ubah.